Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsa Augustila dengan NIM A1A3 18013. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan sebuah proposal penelitian tindakan kelas saya yang berjudul Upaya Meningkatkan Keaktifan Belajar Siswa pada Mata Pelajaran PPKN di kelas 11 IIS 3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi dengan menggunakan model pembelajaran quantum learning. Bab 1 Pendahuluan 1.1 Latar belakang masalah. Mata pelajaran PPKN merupakan salah satu mata pelajaran wajib nasional yang kita jumpai dari SD, SMP sampai dengan SMA, bahkan ke perguruan tinggi pun kita akan selalu berjumpa dengan mata pelajaran ini. Mata pelajaran ini memiliki tujuan yang mulia, yaitu untuk menghadirkan warga negara Indonesia yang memiliki sikap yang baik, spiritual, emosional, bahkan akan menuntun masyarakat atau warga negara Indonesia untuk menghadapi perubahan zaman dari waktu ke waktu. Mata pelajaran ini tergolong mata pelajaran yang wajib sekali untuk diikuti karena tujuan dari mata pelajaran ini adalah untuk kebaikan masyarakat Indonesia itu sendiri. Untuk mendukung terwujudnya cita-cita dari mata pelajaran ini dibutuhkan keaktifan yang sangat perlu dalam sebuah kelas saat pelajaran ini sedang berlangsung. Namun pada kenyataannya ternyata banyak sekali orang yang tidak peduli akan mata pelajaran ini, bahkan tidak memiliki minat dalam mengikuti pelajaran ini. Padahal untuk membuktikan bahwa kita benar-benar ingin menjadi warga negara yang baik adalah kita dengan belajar yang tekun dan memiliki keaktifan penuh saat pelajaran sedang berlangsung. Itu adalah suatu bentuk kegiatan fisik maupun non-fisik yang melibatkan siswa secara langsung dan mengajak siswa itu turun aktif di dalam kelas dan berpartisipasi dalam belajar. Pada saat ini peran guru sangat diperlukan sekali untuk menemukan sebuah metode atau model pembelajaran yang menarik agar siswa dapat aktif di dalam kelas. Pada kelas 11 IIS 3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi ini, ternyata faktor utama yang menyebabkan rendahnya keaktifan belajar siswa adalah metode atau cara yang digunakan guru adalah kurang tepat, alias cara yang sangat membosankan menurut siswa, karena metode yang digunakan sebelumnya adalah metode ceramah. Dan untuk memberikan solusi dari permasalahan ini, penulis memberikan sebuah ide atau model yang ingin diterapkan di kelas itu adalah dengan menggunakan model pembelajaran kuantum. Apa itu model pembelajaran kuantum? Model pembelajaran kuantum itu adalah model pembelajaran yang memiliki ciri khusus, yaitu adanya keterlibatan siswa secara komprehensif baik fisik maupun mentalnya maupun emosionalnya dalam kegiatan pembelajaran, di mana model pembelajaran ini akan lebih mengarahkan pembelajaran itu ke arah yang lebih menyenangkan dan membuat siswa tentunya merasa tidak bosan. Model pembelajaran ini pertama kali dipopulerkan oleh Bobby De Porter melalui bukunya yang berjudul Quantum Learning pada tahun 1982. Ia pertama kali mengembangkan strategi ini di Supercamp. Dan penelitian menunjukkan bahwa Supercamp terbukti sangat berhasil dan harus dipertimbangkan sebagai model pembelajaran karena dianggap bahwa model pembelajaran kuantum ini sangat berhasil untuk meningkatkan aktivitas belajar baik keaktifan dan minat belajar siswa. Maka dari itu, saya ingin mencobakan model pembelajaran ini pada kelas 11 IIS 3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa di dalam kelas. 1.2 Rumusan masalah. Dengan adanya uraian latar belakang yang telah saya uraikan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apakah model pembelajaran quantum learning dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas IIS 3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi. Adapun tujuan dari penelitian tindakan kelas ini adalah untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa kelas 11 IIS 3 Kabupaten Muaro Jambi pada mata pelajaran PPKN. Dengan manfaat yang pertama bagi siswa adalah siswa dapat memperoleh keaktifan dalam kegiatan pembelajaran. Sedangkan bagi guru, hasil dari penelitian ini nantinya akan menjadi masukan bagi guru untuk menambah wawasan dan pengalaman dalam memilih model pembelajaran. Sedangkan bagi sekolah adalah untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan di Provinsi Jambi. Sedangkan bagi umum adalah penelitian ini diharapkan dapat menjadi patokan atau acuan untuk penelitian selanjutnya.
Bab 2 tinjauan pustaka. Yang 2.1 keaktifan belajar. 2.1.1 pengertian dari keaktifan belajar. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, aktif itu berarti giat, bekerja dan berusaha. Sedangkan keaktifan itu diartikan sebagai hal atau keadaan di mana siswa dapat aktif turut serta dalam belajar. Sehingga segala pengetahuan harus diperoleh dengan pengamatan sendiri, pengalaman sendiri, penyelidikan sendiri, dengan bekerja sendiri dan fasilitas yang diciptakan sendiri, baik secara fisik maupun non-fisik. Yang kedua adalah bentuk-bentuk keaktifan, di mana bentuk keaktifan itu ada visual aktif, oral aktif, listening aktif, writing aktif, drawing aktif, motor aktif, mental aktif, dan emotional aktif. Selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi keaktifan. Faktor yang mempengaruhi keaktifan belajar siswa itu adalah salah satunya memberikan motivasi atau menarik peserta didik sehingga mereka berperan aktif dalam kegiatan pembelajaran. Selanjutnya adalah indikator keaktifan belajar siswa. Adapun indikator untuk kita melihat apakah siswa tersebut aktif atau tidak adalah dengan turut serta melaksanakan tugas belajarnya. Yang kedua, terlibat dalam pemecahan permasalahannya, bertanya kepada siswa lain atau kepada guru apabila tidak memahami persoalan yang dihadapinya. Selanjutnya adalah berusaha mencari informasi yang diperoleh untuk pemecahan masalah. Bagian yang kedua yang akan dibahas adalah konsep quantum learning. 2.2.1 pengertian konsep quantum learning, di mana quantum learning adalah gabungan yang sangat seimbang antara bekerja dan bermain, antara rangsangan internal dan eksternal, dan antara waktu yang diberikan di dalam zona aman dan melangkah keluar dari zona aman. Menurut Bobby De Porter pada tahun 2012, kuantum berarti interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Model pembelajaran quantum teaching ini atau quantum learning ini adalah pengubahan yang belajar yang meriah dengan segala nuansa yang menciptakan lingkungan belajar yang efektif, di mana quantum teaching ini berfokus pada kerangka untuk belajar. Ada kaitan erat antara guru dan siswa pada model pembelajaran ini. Artinya fokus guru itu adalah agar siswanya bisa dan memahami, bukan hanya sekedar bercerita saja, melainkan menghadirkan nuansa-nuansa baru yang meriah dan membuat kelas tidak terasa sepi dan membosankan. Adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam pembelajaran quantum learning ini atau yang kita kenal dengan sebutan tandur, yaitu tumbuhkan, A alami, N namai, D demonstrasikan, U ulangi, dan R rayakan. Sedangkan prinsip dari quantum teaching ini atau quantum learning ini adalah segalanya dapat berbicara, segalanya dapat bertujuan, segala pengalaman sebelum pemberian nama, serta mengakui setiap usaha, dan jika layak dipelajari, maka layak pula untuk dirayakan. Itulah sebabnya model pembelajaran ini adalah merupakan salah satu model pembelajaran yang sangat cocok untuk meningkatkan keaktifan belajar siswa, karena prinsip dan langkah-langkah dalam pembelajaran ini terbilang cukup unik atau tidak akan membuat kelas terasa membosankan. Sedangkan strategi dari model pembelajaran quantum learning ini adalah yang pertama, guru berteladan sehingga layak menjadi panutan bagi siswa. Yang kedua, guru membuat suasana belajar yang menyenangkan atau menggembirakan. Learning is most effective when it's fun. Artinya, pembelajaran itu lebih menarik jika ada kegembiraan di dalamnya. Sedangkan yang ketiga, lingkungan belajar yang aman, nyaman, dan bisa membawa kegembiraan. Yang keempat, guru memahami bahwa perasaan dan sikap siswa itu terlibat. Artinya, guru itu benar-benar memahami perasaan kita dan kita akan sangat nyaman berada di dalam kelas itu. Sedangkan yang terakhir, sikap guru itu kepada siswa itu mengarahkan kepada apa manfaat materi yang diajarkan oleh guru itu. Selanjutnya adalah penelitian yang relevan. Untuk memperkuat penelitian ini, saya menghadirkan 3 penelitian yang relevan. Dengan penelitian ini, yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Luki Hakim pada tahun 2015 yang berjudul Penerapan Model Pembelajaran Quantum Teaching pada Pembelajaran Teknologi kelas 10 SMK Muhammadiyah 3 Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan
penelitian tindakan kelas juga. Yang kedua adalah penelitian dilakukan oleh Setia Putri Ambarawati dengan judul penerapan model quantum learning dengan mode peta pikiran atau mind mapping pada pelajaran ekonomi. Pada siswa kelas 10 akselerasi SMA Negeri 1 Surakarta tahun 2010. Yang terakhir adalah penelitian tindakan kelas yang dilakukan oleh Joko Purwanto pada tahun 2011 dengan judul Effectiveness of Quantum Learning for Teaching Learner Program at the Muhammadiyah Senior High School of Purwokerto in Central Java, Indonesia. Adapun kerangka berpikir dari penelitian ini adalah terbagi menjadi 3 siklus 1, siklus 2, siklus 3 dengan harapan siklus 3 dapat memperoleh keaktifan dalam pembelajaran. Dari gambar tersebut kita dapat melihat bahwa masalah dari penelitian ini adalah ingin meningkatkan keaktifan belajar siswa yang diberi tindakan melalui 3 siklus yang berupa penerapan model pembelajaran kuantum, di mana berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Supercamp saja terbukti sangat berhasil menggunakan metode pembelajaran ini. Sebagai instruktur Supercamp, Janet Ford Ganendal juga mengatakan bahwa dia menulis disertasinya juga menggunakan konsep kuantum ini karena dianggapnya memang konsep kuantum ini sangat tepat untuk diaktifkan atau diterapkan di model pembelajaran. Selanjutnya hipotesis tindakan ataupun harapan sementara adalah dengan adanya konsep atau model pembelajaran quantum learning ini akan memberikan peningkatan kepada keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran PKN kelas 11 IS3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi. Bab 3 metode penelitian. Penelitian tidak kelas ini untuk siswa kelas 11 IS3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi tahun akademik 2020-2021. Karena itu subjek penelitian ini adalah siswa kelas 11 IS3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri. Sedangkan objeknya itu adalah variabel yang diselidiki dalam rangka memecahkan permasalahan, di mana variabel yang diselidiki dalam metode penelitian ini adalah siswa kelas 11 IS3 SMA Negeri 10 Muaro Jambi dan juga guru bidang studi yang terlibat. Yang kedua, waktu dan tempat penelitiannya. Waktu yang diperlukan dalam penelitian ini adalah 4 bulan, dimulai dari persiapan pada bulan Maret 2021 dan akan dilanjutkan pada bulan berikutnya dengan tempat penelitian di SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi. Prosedur penelitian dibagi menjadi 4. Yang pertama tahap perencanaan, yang kedua implementasi tindakan, yang ketiga observasi dan evaluasi, dan yang terakhir adalah analisis dan refleksi. Sedangkan teknik pengumpulan data atau analisis data yang dibutuhkan dalam penelitian tindakan kelas ini diperoleh dengan instrumen ukur tes untuk memperoleh data hasil belajar dan instrumen ukur kuesioner untuk memperoleh data keaktifan belajar siswa. Data itu dianalisis menggunakan teknik persentase berdasarkan definisi konseptual dan definisi operasional variabel yang diteliti, maka instrumen ukur keaktifan belajar siswa itu disusunkan berdasarkan kisi-kisi. Yang selanjutnya adalah kriteria keberhasilan. Yang kelima, yang menjadi kriteria keberhasilan PTK ini adalah jika nilai rata-rata variabel yang diukur melalui kuesioner keaktifan belajar itu telah mencapai kualitas minimum adalah tinggi dengan skala 10-100, yang berarti tingkat penguasaan kompetisi ini minimal 75%. Apabila keaktifan itu meningkat sebanyak 75%, maka PTK ini dinyatakan berhasil. Sedangkan jadwal penelitian dari PTK ini adalah terbagi menjadi tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan juga tahap pelaporan. Mungkin hanya itu saja proposal penelitian tindakan kelas yang dapat saya buat. Semoga proposal ini nantinya dapat benar-benar memberikan keaktifan penuh pada saat mata pelajaran PKN di SMA Negeri 10, khususnya kelas 11 IS3 SMA Negeri 10 Kabupaten Muaro Jambi berlangsung nantinya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.